John, welcome back to Keliling Indonesia Santuy. Jadi ini lanjutan dari video sebelumnya, yang part 1 kita ngomong dengan dua budak Ocipala nih, my friend. Nah, gitulah. Jadi kalau kalian belum nonton yang sebelumnya tuh silakan datang ke channel Jajago Keliling Indonesia. So John, silakan ceritain perjalanan kau dari bayi sampai usia segini. Saya lahir ya udah besar. Kenapa kau bisa sampai sesukses ini gitu? Kau nak mau lanjut yang kemarin gak? Sampai terakhir Sampai terakhir aku udah lupa sampai mana. Jadi kemarin sampai tuh bisa ditonton. Jangan di spill. Jadi biar kalian nonton semua di channel aku gitu. Gak apa-apa, skill juga gak apa-apa. Ya, orang nggak nonton channel kau pun kau udah kaya. Terus banyak juga sih dari orang-orang yang kayak di aku ya kebetulan banyak yang komen gitu. Ko, tanyain dong ke mereka berdua, ke kalian maksudnya. Yakin kau? Ini kalimat kau jak kali. Enggak, betul. Ini pertanyaan pertama lah ya. Mereka tanya, menurut kalian bisa nggak kalau orang yang baru mau mulai ya di dunia kayak sosial media gitu, bisa nggak sih bertahan hidup tanpa ada kerjaan lain? Kalau kalian kan memang tuh kalian khususkan full time kalian mau keliling Indonesia. Ada. Aku ada kawan full time, dia content creator aja, hidup jual baju dia. Udah sampai ke Asia, aku masih belum sampai sana keliling 3 bulan. Kau kenal enggak orangnya? Orang Riau. Siapa namanya? Ada channel, dia itu channel keliling Indonesia Santuy. Perginya. Yang dua budak yang itu tuh. Dua budak itu yang tuh. orang ganteng-ganteng cantik-cantik gitu kan. Aku awal ketemu dia, aku nanya aku kerja apa enggak? Aku full time dah di sini John. Kau tak kerja lain ke? Enggak, ngapain? Kita fokusnya habis hidup. Nah, bisa bayar cicilan mobil, dia bilang. Aku masih hafal cicilan mobil ke tahun 2000 sekian. Yang kau tanya-tanya ya. Nah, jadi ini eksklusif lah ya. Kami ceritain ya. Kenapa kami nggak bisa... apa-apa nih. Nggak apa, ini Ini premium kali nih. Ini belum pernah aku ceritain ke siapapun. Dan ini yang pertama kali kenapa kami bisa bertahan sampai sekarang. Jadi, sebetulnya itu John. Kau keluarga Jang. Bukan, kami itu CEO. Nah, itu. Kami itu adalah salah satu orang terkaya di provinsi Yachuan namanya. Yachuan. Ya. Kami itu ada sekitar 200 perusahaan kayaknya. Tuh, kami jual beli sembarangan lah. Ada yang kami ternak arwana, kawin sama cupang. Itu anaknya kami jual mahal banget. Tapi kami nggak pernah buka-buka ini. Oh, jadi ada kayak kontennya Diana beli cupang 4K. Ya. Ya, jadi tuh selama ini kami sengaja di YouTube tuh kami kelihatan miskin supaya kami mengelabui itu. Kami nggak mau identitas kami itu ketahuan kami itu CEO terbesar di provinsi Yachuan itu. Iya. Tapi aku penasaran sih, kalau kalian bisa sampai sejauh ini gitu. Kau mau aku kalian bukan CEO Kau mau aku kebetulan jadi CEO gitu. Rupanya CEO juga. Jadi drama Cina tuh sebenarnya tuh terinspirasi dari kita semua. Itu hanya permainan kita. Udah jadi malu ya ketahuan aku kan. Iya. Kalau kami sekarang ada. Bukan ada sih, dari itu memang ada. Jadi kan enggak cuma konten. Dari awal kan aku kan marketing. Jadi itu sudah ada basic untuk kerjaan utama aku jalan. Serius nih. Dari awal ketemu kau kan gitu, kau nanya aku gak? Kerja kan apa nih? Aku sampai cuma YouTube kita ada. Kan kita pernah ada di momen kita tuh saling spill, kita punya AdSense. Sering lihat dan saling meratapi. Benci betul. Kok betul begini ya gitu ya. Makanya aku pernah ngajak Asen, aku bilang, kau tak mau sambil set job lain ke? Aku bilang, ingat aku pernah rekrut kau dulu. Ya rekrut asuransi kan? Cuman kenapa yang punya kami itu akhirnya nggak bisa berlanjut? Karena aku memang nggak bisa efisien, nggak efektif lah istilahnya. Karena kan industri itu industri pelayanan. Yeah, aku tuh tipe all out. Jadi kalau bagus benar, enggak sekalian, jangan setengah-setengah. Jadi pas kita masih di Pontianak itu kita bisa all out, pelayan terbaik. Sampai akhirnya tuh kita punya klien juga loyal banget kan, karena kita harus standby. Cuma pas kita di perjalanan, sinyal susah. Kita sering nyetir, betul. Pasti kontak tuh lama kontaknya. Akhirnya aku bilang ini sih tak boleh. Kalau aku lanjutin, bahaya. Bisa ada uangnya, tapi lebih baik komplainnya. Karena aku nggak maksimal. Akhirnya aku delegasi ke tim. Banyak kok ya. Kadang kan ada beberapa orang yang pikir yang penting duitnya masuk, nggak tahu dia mau ngerusakin apapun. Terlanjur nama baik aku kan aku jaga. Akhirnya aku bilang kan nggak semua orang kayak gitu. puji lagi coba. Kan ada juga yang hancurin aja nggak apa-apa, itu kita dapat duit kan kayak cuan. Ada kayak tempat bagus-bagus hancurin nggak peduli. Puji lagi coba, puji lagi. Tapi secara nggak langsung si John ini bagus sih ininya. Akhirnya adalah aku delegasi ke timku. Akhirnya aku bilang jadi semua orang-orang kontak aku bilang kau kesini aja. Ini yang standby di Pontianak, 24 jam dia akan standby di Kalimantan Barat, kau sama dia. Jadi akhirnya kita cek set job lain. Kalau kayak aku kan aku pernah ngurus ya kayak hidroponik di Lombok. Riana pernah aja translator Itu dulu, John? Iya, tapi kan itu job yang masih bisa dikerjakan. Oh iya, benar sih. Buktinya aja sampai ke trip ke Cina digunakan itu skill itu. Kemudian aku kan desainer grafis. Jadi kalau memang ada job-job yang side job freelance aku dikerjakan. Kemudian aku pernah jual tanah di IKN, jadi maklar.
Di Lombok pun aku sempat hampir jual tanah. Jadi dulu aku sempat ada topik sama si Asen sama Diana itu adalah tentang 7 sumber income. Kau ingat tak? Iya. Salah satunya kita tukang survei kan? Tukang survei properti, aku bilang tukang survei properti karena aku tuh nyadar, aku pernah nanya kayak kita kayak galau lah mau kerja apa, aku nyari kerjaan apa yang bisa dikerjain oleh orang, di mana keunggulan kita cuma satu, kita punya waktu tak terbatas untuk keliling tempat-tempat yang mereka nggak bisa. Iya, benar. Nah, apa kebutuhan mereka? Kadang-kadang mereka ada sebuah tanah di sebuah tempat jauh, mau survei itu capek. Iya. Karena di industri otomotif ada namanya autospektor. Kau mau beli mobil bekas, kau tak tahu ini mobil ini bagus enggak. Ada jasa orang ngecekin. Ini mobil kau ini layak atau tidak. Ini mobil kau ini masih bagus enggak. Itu ada jasanya, ada orang bayar, ikhlas. Nah, kita tuh bisa dibayar. Itu masih bisa dikerja sampai hari ini kok. Kedua adalah jadi ada istilah namanya kan kalau kita tahu konten kreator doang. Jadi ternyata dalam industri konten itu ada dua genre. Ada konten kreator artinya setelah kita buat konten kita dan kemudian brand tap in masuk. Ada namanya video production. Memang kita bikin video yang proper untuk brand. Dan itu ada, itu dua jasa berbeda loh ya. Jadi contoh ada jasa memang orang bikin video yang proper. Makanya aku selalu ngecas, biasa brand itu kedua charge. Aku bilang kau ini butuhnya apa? Kau butuhnya pembuatan video yang proper untuk company profilemu atau kau hanya mau dipromosikan via aku? Jadi kalau ketika aku masih kecil dan subscriber kecil, tapi kita bisa kerjasama dengan hotel dan villa, kenapa? Karena aku nggak jual sebagai konten aku. Kalau dia tengok kan, subscriber kau berapa aja, ngapain, view kecil kan? Aku jualnya adalah estetika video. Jadi kita jual tuh yang proper buat Supaya dia bisa pakai. Video tayang di tempat dia. Dia pakai di Instagram dia di mana-mana. Tapi pernah? Pernah. Berapa Jon? Nanti kau bisa cek ke kami di DM aja gitu ya Pak. Siapa tahu ada yang mau kan? Karena harga bervariasi. Jadi itu ada banyak sekali tuh yang bisa dikerjakan kalau kau mau kerja aja. Kami juga rencana kan sempat, kalau kalian kan jualan merchandise kan. Kami mau jualan awalnya. Cuman aku bilang ke Riana, kau siapin satu space untuk taruh baju yang kita jual. Karena kami butuh modal kan. Kami bertombok di awal karena itu. Baju sendiri kurangi baju kau atau kurangi baju aku. Nggak mau aku bilang, tak jadi jual. Oh gitu. Kira kau mau jualan merchandise juga biar saingan sama kami. Rencananya kompetitor. Sama aku minder, aku takut laku. Kenapa bisa kau minder? Kau kan gampang jualannya. Kau kan kenal aku dari dulu, aku orang minderan. Minderan, jadi bukan jualan, jadinya charity. Charity jadinya. Satu minderan, dua nggak enakan. Iya. Kami dulu juga pernah tuh awal-awal. Kami kan kayak buat 100 baju tuh. Udah kejual 50-nya kami kasih aja ke orang. Harusnya untung. Iya, tapi ya udahlah gitu kan. Kayak misalnya kita nginap di sini, ini baju kami. Iya, itu bagus juga sih. Ya, serba salah makanya. Makanya daripada aku kayak sungkan dan segan, mending aku jualnya secara profesional bener. Lu butuh jasa apa? Itu bener jasa, jualannya jasa. Dan kalau jasa aku pernah cerita kan, jasa tuh enak karena itu barang yang nggak ada kau stok, nggak perlu kau bawa kemana-mana, nggak bakal rusak. Aku pernah jadi juga kayak diundang buat jadi pemateri. Kita di beberapa jadi pemateri ya. Ya. Tukang-tukang kayak kemarin kita yang paling agak aneh itu Honda ya? Honda. Kita bikin kelas Content Creator Academy. Bisa aja. Menceritakan? Cara bikin konten. Oh. Bagaimana cara bikin konten gitu. Ajarin itu bisa. Iya. Dan ada orang mau bayar itu skill namanya. Oke, contoh kemarin lagi ada kayak Diundang sama Toyota juga kemarin kayak diundang, kita bikin pelatihan ke tim salesnya. Kalian yang latihin gitu maksudnya. Dia kumpulin semua tim salesnya se-provinsi itu, se-Lombok kalau nggak kemarin. Kemudian kita tampil, aku kasih tahu mereka gimana cara menjual mobil ini. Karena kemarin kayak Rangga tuh, aku tahu tuh. Dan itu udah beda lagi. Itu udah aja nggak semua orang harus pikir kayak harus kayak jadi content creator kayak si Asen atau kayak si John. Nggak wajib, kan nggak semua suka tampil di kamera. Iya. Ada orang yang nggak mau tampil kan. Tapi itu di perjalanan dia punya profesi dikerjakan. Bahkan kayak kita ketemu beberapa yang lebih gede dari kita tuh mereka punya profesi utama. Contoh kayak Wonderful, apa yang kau ketemu siapa dah? Elko ya? Oh iya, Johnny of Dia punya job utama dong. Ngonten cuma sampingan kan. Nah, lebih baik itu menurut aku. Sama satu lagi aku lupa, aku ketemu siapa? Dia tuh konsultan rupanya. Overland maksudnya dia. Overland. Tapi dia konsultan. Dia tuh kerja utama konsultan. Jadi nggak harus konten kreator. Justru malah di konten dia nggak peduli. Iya. Dan itu pilihan. berarti kan dia punya kerjaan utama kan? Kalau kita kan terpaksa, ingat nggak? Kalau menurut kau nih, kan kau udah jalan lumayan banyak kan? Kalau menurut kau bisa nggak? Maksudnya kalau pure content creator hidup dengan itu, dengan perjalanan gitu. Oh, sangat bisa. Biayanya ini nggak sangat bisa. Kalau aku bilang aku sangat bisa ya. Nggak bisa. Dari sisi kalian lah, dari sisi Riana misalnya. Kalau cuma Esen dong sih menurut aku nggak bisa.
Esensial nggak bisa, kami nggak bisa. Nggak bisa hidup ya. Karena biaya hidup, Karena apa? karena biaya hidup kami kan tahu lah ya biaya hidup kita kayak gimana ya, lumayan gede Kita sih. pengeluaran kan kalau kita kan bisa hemat, saya hemat. Kalau Iya. kalian kan kayak masih agak Kalau royal kami gitu ya. tahu sih. Kayak nggak mau ribet, Lebih udah, ke gitu. arah aku tuh terpaksa karena di zaman aku tuh terbiasa untuk investasi kembali. Contoh aku dapat 10 juta nih. 10 juta nggak bisa aku makan. Yang bisa aku makan cuma 5 juta. Karena 5 juta harus aku kembalikan ke bisnis itu lagi. Itu dari dulu kerjaan aku gitu. Iya. Jadi aku dapat 10, 5 harus aku balikin ke bisnis itu untuk kuputar kembali. Jadi di industri kalau konten kreator aku tuh belajar bahwa harus ada investasi. Contoh kayak aku butuh konten yang bagus, aku butuh gear yang cukup bagus. Griajar udah lumayan Aku mahal loh. butuh tim yang memang bisa bantu. Nah, Iya. sebenarnya ini nggak wajib-wajib amat. Dulu kan aku sendiri semua. Kita sampai season Kalimantan Cuma Timur semua sendiri kan. sejak pada tipes, Nah, dia tipe aku tipes kan. jadi terlalu ekstrim kan. Kalian kerjanya Iya. betul-betul Iya sih, kalian kerjanya powernya memang dari dari- kali. kita ngedit sampai jam 3 subuh, Kayak jadi kayak 24 gak jam tuh nggak mampu cukup. gitu. Enggak. Kalau dulu kalian pure kau sendiri yang ngedit. Ya, Iya. sampai jam 3 subuh tiap hari kami tidur, bayangin nggak? Itu yang Karena bikin kan kami contoh tipes. kita kan pagi-pagi bangun, lo nyetir lah kemana. Kita nyetir pun paling malam, istirahat jam 11-12. buat konten. Nah, udah selesai mandi Iya, apa iya. kan, baru Mau nggak mau bisa kita harus ngedit ngedit dong. kan, iya, Iya. Kan kayak kita contoh parkir di mana, kan minimal kita ngobrol dengan warga lokal dong. Iya. Ngobrol dia, kita kan sering kan kayak iya. datang ngobrol-ngobrol dulu daripada boy atau Cek nama situasi lah, brand. kondisi Iya. keadaan. Kau tidur pasti pamit ya jam 10 jam 11. Kau mandi udah mau tidur jam 12 baru itulah momen aku bisa ngedit sampai jam 3 subuh. Besok pagi kita mulai nyari sunrise lagi tuh buat rekam momen yang bagus Iya, kan. itu dia, itu Tipes. susahnya. Tipes berdua. Nggak Itu ada mampu. asuransi. Ah, foto. Nggak jualan lah. Aku udah tak jualan aja, aku tak peduli dah itu. Kamu beli aja. Udah nggak lanjut ya. Makanya di AdSense kalau Diana bilang, kenapa nggak cukup? Karena aku memandang AdSense itu sebagai kembalikan ke bisnis lagi. Jadi itu dia lebih ada banyak lagi yang lain-lain itu yang juga mensupport perjalanan. Kalau mau ngomong ke arah bisnisnya dan profesinya. Tapi kalau hanya sekedar hidup, bisa sih. Sekedar Bisa hidup ya. tapi ngepas banget sih. Karena kalau kami kan aku dari sekitar 3 tahun lalu ya, pas awal mulai jalan, dia di pertengahan tuh aku udah mulai mikir, aku tidak hanya boleh survive, aku Harus harus melebihkan itu. Karena kalau hidup Langsung biaya survive tuh pensiun lah gitulah ya. karena pokoknya ya. kita punya bebannya adalah kalau hanya sekedar hidup, aku takutnya lagi ada force major. iya. Tengah jalan kita kena musibah apa kamu nggak tahu. Dan kalau aku nggak ada pegangan apapun kan Salah kayak satunya ya itu kayak kita sakit atau mobil apa. kita kena masalah. Mobil kita masalah. Terus Hidup pas-pasan drone gimana juga. membayar itu ya? Kita nggak pernah tahu Pokok gear zong kita ya. juga bermasalah. Kemarin kita pernah bahas sih tentang yang permurah kita di berapa. Kita kan pernah di 3,5 juta per bulan kan di Kalteng. kan? Iya, dan termahalnya kita juga ada. Aku versi Lumayan. kami dulu ya, aku versi aku. Termahal aku pernah 1 bulan 50 juta hilang. 50. 50. Iya. Oh, itu pas drone ya? Drone. Drone jatuh. Drone, belum lagi mobil. Motor kena tipu orang. Aku beli motor bekas buat editor aku. Iya. Kemudian motornya tuh kena tipu intinya sama The Boy juga. gitu. Belum lagi kaki-kakinya mobil kita Betul. perbaiki. Sekelas John bisa kena tipu. Pasti namanya juga hidup di jalan toh. Padahal biasanya dia nipu orang. Nah, iya, aku lebih senang tipu orang, cuma aku kena sekarang. Nah, cuma itu versi kami. Makanya aku pas kena itu tuh itu kan habis banyak tuh. Aku mulai mikir gitu kayak wah ini sih kita nggak pernah tahu kapan kena yang lebih sial lagi Iya, gitu iya, kan. Iya. Gitu. Kalau terbocor kapan? Lagi. Kayaknya nggak pernah nggak sih? Selama Karena hidup kami kita selalu, tuh iya, selalu harusnya aja. selalu selama hidup Jadi tuh bocor kucing. terus kayaknya. Kucing. Oh yaudah aku balik ke kucing lah. Nggak, kalau kami perjalanannya itu itulah mungkin salah juga ya. Ini mungkin yang buat dia mau Terlalu mulai slow sih. terlalu slow. Karena kami pikirnya gini, aku kan dulu kerja tuh kan, kerja di kantoran aku bilang. Ya, betul, Cuman tuh bisa liburnya tuh pas cuti. Nah, jadi aku betul-betul keliling Indonesia ini ya lah untuk pikirnya udah dapat secukupnya aja dulu. Yang penting bisa nikmatin hidup gitu. Iya. Yang Nggak penting pikir, hidup lah dulu gitu. nggak terlalu mikir yang force major segala macam. Nggak mau yang stres gitu. Iya, Jadi ya aku masih kita nggak pak- pikirin apa-apa. Aku masih pakai panutan yang setiap ada usaha selalu ada jalan gitu. Dan selalu pakai the God moment will of find a kepepet. way. Mantap. Atau YOLO. YOLO. You only Selalu live Nah, once. itu makanya pas kepepet tuh kayak selalu aja ada jalan gitu. Iya, pasti ada jalan gitu. nggak tahu kenapa ada dan- masalah nih. Ya udah kita tidur dulu lah, kita berdoa gitu-gitu tuh. sih Besoknya dapat. ada solusi, udah ada jawaban. Nyaman dari kau itu. Iya, besoknya itu letter datang, itu detektor datang. Langsung- Habis itu tidur lagi, tidur lagi. Tapi enggak, ini sebenarnya kalau kita boleh sharing kan, itu sebenarnya bukan soal benar dan salah. Itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena perjalanan kan masing-masing. Masing-masing. Yang salah adalah ketika kita membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Adu lebih jauh, adu Iya. lebih wide. Iya. Sebenarnya hidup tuh bukan kompetisi. Wih, Benar. dalam kali. Tapi kompetitor.
Tapi kau mau nanya gitu kan, kami sering nonton kontenmu kenapa? Karena aku juga pengen belajar gitu loh, bahwa kami tuh kebalikannya. Aku terlalu overthinking. Sesuatu yang harusnya belum terjadi aku pikirin dulu. Kalau ditanya apakah itu bagus, enggak. Akhirnya aku gelisah tiap hari. Kau tanya Riana? Tiap hari gak tenang. Memikirkan masa depan kan. Bisa lalu tiap hari. Jadi kau mau Bahkan nanya aku? orang yang belum terjadi aja dia udah mikir. Tapi itu bagus juga. Jadi Sebenarnya kita itu ada lebih- antisipasi ya. Iya itu Nah, Di dia. bagus juga. secara kacamata umum yes, cuman untuk orang yang di sebelah kau dia akan tahu seberapa depresinya itu. Karena yang tahu kan cuma Riana lihat aku. Dan aku juga ikut pusing kena Tapi dia. setelah aku ketemu kalian lagi, aku merasa beda. Kau tuh kayak capek banget gitu. Karena ini Wajahmu profesi. tuh capek banget. Ini gitu. profesi sekarang. Iya, profesi. Makanya aku bilang kamu tuh singa yang mantap, Jan. Makanya kami salut sama kamu, Jan. Oh, tumben Kamu udah lagi tinggi puji. setinggi ini. berkat Tapi emang aku usahamu. lebih suka yang santai sih. Aku tipe yang santai tapi dia yang beda. Dia yang tipe yang Dia pemikir. yang berusaha. Ya. Jadi dia tipe yang pemikir, aku juga ikut stresnya. Iya, pastilah. Karena tiap hari mikir, ini mau gimana Karena ya? kan dulu kita coba mikir yang penting jalan, konten, happy gitu kan. Iya, Tapi aku mulai ingat bahwa ini kalau kan aku udah lihat grafiknya, aku suka bikin jurnal everyday. Even kayak tahun ini 2006, aku ada bikin jurnal untuk aku merefleksi yang tahun ini terjadi dan tahun lalu. Aku suka copy year on year. Year on year tuh perbaikannya gimana. Jadi aku kayak dulu pas awal mulai jalan, aku udah tahu. Ini kalau aku ngikutin jalur yang aku buat, mati aku. Aku nggak bakal bisa jauh kemana gitu. Akhirnya ya aku harus belajar ilmu baru. Kayak nambahin skill editing kita yang ancol aku naikin skill itu, belajar lagi. Jadi di sela-sela perjalanan kita ngonten, kita ngedit, aku tuh harus ada tambahan spare lagi waktu buat improvement. Jadi belajar ilmu baru lagi, cara narasi yang bagus, semua kita ulang. Plus public speaking. Semuanya kena dia catat. Aku harus belajar. Plus negosiasi. Iya. Jadi itu ilmu yang sebenarnya nggak diperlukan. Kalau ditanya nih, konten creator traveling perlu nggak? Enggak. Kalau hanya sekedar traveling. Iya. Cuma karena ini sudah aku bisnisin, aku tuh harus jadi manajer atas ini. Padahal harusnya kalau normalnya orang di luar yang proper ya, itu sudah ada timnya khusus. Jadi kayak talentnya, ini YouTube ya, lu jalan aja. Iya. Ada manajernya, ada tim logistik apa semua. Iya. Kan Ada kita tak kameramennya. kita tak ada Nah, budget kita masih itu. merintis, jatuhnya Iya. gitu. Kayak semuanya masih sendirilah gitu. Jadi aku pilih daripada karena aku takut juga kita buang duit. Kayak gaji-gaji itu kita nggak tahu. Aku pernah gaji soalnya. Aku pernah menggaji untuk videographer. 3 hari aku pecat. Jahat kok ya. Pasti dia dari sebelumnya tuh dia udah berhenti dari tempat itu berharap, oh aku mau kerja lama di tempat itu. Salah, 3 hari aku kena kena dia. scam. Oh, kena scam. Interviewnya Jadi kalau sama nggak dia diputus punya kayaknya. CV itu dia bisa main drone. Bagus. Makanya aku hire dia. Ternyata butuh 2 orang. Kenapa? Satu dia bilang aku videographer bang. Cuma kan abang mau ngambil adegan abang lagi naik mobil kan. Iya. Aku harus punya motor. Masuk akal sih. Iya, Dan iya, aku iya. butuh orang yang nyetir motor itu. Karena aku fokusnya rekam. Akhirnya aku mikir, oh ini investasi nih. Ini untuk konten Jajago lebih baik gitu loh. Nah akhirnya aku bayar dia. Tak sampai, itu hari kedua, drone aku jatuh ke dalam air. Itulah kerugian besar tuh. Drone aku jatuh ke air. Ke laut. Nah, jatuh ke laut. Udah tuh suruh orang nyelam lagi. Oh, Cari yang di nggak akan Sulawesi ketemu. itu ya, yang ada orang diving nyari. Iya. Betul. Tapi nggak nemu kan, kalau nggak salah. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Di mana nanti aku kesana aku cari. Percuma. Udah rusak ya. Lalu akhirnya aku nanya dia kan. Akhirnya ketahuan dia tuh bohong. Itu tuh adalah video orang lain yang dia pakai. Iya. Oh, protokolnya bohong. Betul. Cuma kan terlanjur. Aku juga tipenya kayak udah terjadi aku maki pun tak guna kan. Iya, Dan iya, aku pasrah. Dia nangis gak mati lah aku. Jadi nangis bersama lagi. Akhirnya aku Galau bersama. balik kembali ke ibu kota yang di Makassar untuk beli drone lagi. Iya, iya. Terpaksa karena itu investasi aset kan. Dan barang-barang itu tuh yang buat aku trauma, lu ngerti gak sih? Jadi kalau orang nanya aku gitu, kau John apakah makin tahun kau jalan tuh, kok kayak capek banget? Aku bilang ini capek. Because this is profession. Iya. Dan menurut aku tuh wajar. Pokoknya Karena sejak kita terjun di dunia ini, kayaknya makin lama mindset kita jadi berubah ya. Ini tuh jadi profesi, bukan lagi traveling. di awal kita berantem. Karena ingat, aku maunya liburan. Iya, Dia maunya liburan. jadi itu yang bikin aku sama Jun tuh sering berantem. Aku males ngapain aku turun sih gitu Iya, loh, panas-panasan. Tapi setelah kayak kami ya, setelah kami jalan ini, ternyata hobi yang dibayar itu nggak bisa sebenarnya. Dan itu sangat menyulitkan, ya itu jadinya kita berantem. Iya, kan? iya. Istilahnya adalah, kalau kau mau hobi dibayar silahkan. Tapi itu kau harus benar-benar ngerti. Hobi artinya adalah enggak dibayar pun aku happy. Iya. Iya, itu Oke, dia. kalau profesi artinya wajib menghasilkan. Betul. Walaupun kau tak suka. Kalau kau gabungin ini, jadinya Nggak bisa. adalah serba salah. Aku ngonten yang penting happy, tapi view-ku kecil. Iya. Uangnya dikit, aku kecewa. Itu udah salah berarti.
Jadi kalau kau mau view-nya bagus ya tetap harus ada effort. Konten yang lebih niat istilahnya. Kayak aku sama Riana itu Makanya sejak saat itulah kami putuskan. Pokoknya kalau kita udah mulai jalan nih, udah mindset kita udah kerja. kami kalau udah mulai jalan tuh itu adalah kerja. Makanya sekarang kita mulai pisahkan. Liburan ya udah mulai liburan, tidak konten. Kerja ya kerja gitu loh. Karena aku kasihan juga dengan kayak orang-orang yang nonton Jajago tuh. Kan awal-awal tuh banyak komplain aku. Kok kamera goyang-goyang gitu loh. Pusing gitu ya, kanan kiri. Awal-awal gitu kan. Kan dia tuh yang penting aku happy, yang penting kau lihat aku happy. Nggak salah sih. Cuman lama-lama aku nonton ulang juga aku bilang, kiwa apa kok yang goyang, aku rekamnya gitu. Nah, akhirnya aku belajar untuk lebih proper. Cuma untuk lebih proper kan butuh waktu untuk lu set sesuatu. Tripodnya di set lah, atau audionya dibagusin lah. Nah itu tuh jadi kita berdua tuh akhirnya sering berantem karena itu. Akhirnya aku ngomong ke Riana, aku bilang, Beb kita harus bikin kesepakatan. Kalau enggak ini perjalanan hancur, aku bilang. Kau mau enggak turun dari mobil untuk rekam setiap sekian detik sekali gitu. Kan kita sering kan maju, berarti dia turun rekam. Aku nanti maju gitu lagi berkali-kali. Si Jun tinggalin aku lagi, memang kurang aja. Ngomong gimana? Karena daripada aku mundur. Karena mobilnya susah mundur ya udah aku yang harus lama. Iya, capek. Sama, kita juga. Tapi kalau itu aku hobi. Nah itu enak lah kau. Nah itu aku hobi. Iya. Aku turun di jalan. Nah ini enak. Ini udah bener. Cuma kalau Di depan kita kamera. cewek, gitu. Baru tahu. buka air. Enggak lah. Dia memang Emang. Sama harus spare waktu lebih banyak. Contoh kayak aku hanya rekam nih. Aku tahu nih hari ini nggak dapat orangnya atau nggak dapat momennya. Kita nunggu. Aku harus spare waktu untuk 1 malam lebih lama untuk nunggu momen itu dapat. Iya. Kadang kan kita kayak mau rekam tuh pas nggak ada orang gitu kan, pengen kayak rasanya sepi. Kan nggak mungkin kita usir orang tuh. Betul. Kami pernah ngerekam mobil, udah jalan setengah, motor lewat. Nah itu dia. Mundur lagi, ulang kayak gitu sampai berapa kali. Nah, Habis itu effort online itu tuh ya makanya nanti kita lihat bahwa hobi yang dibayar itu aku setuju. Kita hobi jalan toh. Iya. Nah, sampai hari ini kalau ditanya apakah menikmati jalan? Iya. Tapi kami membedakan. Ketika aku jalan-jalan untuk kerja dan jalan-jalan buat liburan, itu beda sayangnya. Iya. Memang sebenarnya banyak banget panjang. Jadi mungkin dalam seminggu ya. Seminggu itu mungkin aku 3 hari ini atau 4 hari full. Ini 4 buat hari kerja. kami full konten. Sisanya kami 3 hari santai. konten. Iya. Karena kan Makanya itu buat kami lama juga. Nggak masalah. Habis itu Kita mah unlimited time. 3-4 iya. hari. Jadi yang orang nanya, enak ya kalian hobi yang dibayar, enak ya kalian bisa menyalurkan hobi tapi dibayar gitu. Maksudnya nggak sesimpel itu gitu. Iya. Cuma Jalanin lah dulu betul. gitu. Hal ini baru bisa orang ngerti kalau dia udah coba. Iya. Kalau dia belum Jalanin coba, dulu. kan kita juga sama awal-awal kita mikir, woi aku udah lepas dari kerjaan kantoran, Iya, bisnis, Seberani itulah gitu kan. nyamannya hidup jalan-jalan dapat duit. Nah, Tapi kan supaya yang menonton juga nggak masuk ke lubang yang sama, kita udah Iya. ngerasain itu, makanya kita kasih tahu. Supaya kalian kayak mau mulai, oh ternyata nggak bisa loh hobi dibarengin gitu. Kecuali kalian hidup sendiri dan ya udah mau freedomnya terus gitu. Iya. Cuma nyari uang untuk makan hari ini dan mau hobi kayak itu bisa rasaku. sekedar itu bisa. Kalau Iya, sekedar saya itu. bisa. Iya. Cuman ya nggak ada ini spend untuk first major segala macem kan. Iya. Tiba-tiba terjadi bencana alam, kalian nggak bisa jalan, selesai. Kalian telepon si John pinjam uang gitu. Pokoknya aku blok dia nih. Iya. Oh, iya ngomong-ngomong itu ada yang nanya tuh. Pernah nggak mereka pernah nggak kalian dua saling minjem uang untuk lanjutin perjalanan? Nggak pernah. Nggak pernah kan kita. Tapi secara nggak langsung yang menjawab tadi sebenarnya kami CEO. Nah, iya. Nggak perlu. Nggak perlu. Karena mungkin karena kita orangnya terlalu mikir ke depan, jadi itu semuanya udah dipersiapkan dari awal gitu. Mungkin kali. Aku tuh kayak punya prinsip gini loh, bahwa aku tidak akan beli barang sebelum aku punya 10 kali lipat barang itu. Kalau kami beli barang sebelum kami ada uangnya. Bagus. Belum keluar cairan itu Hanya cair. planning aja, bulan depan bisa dapat 100 juta. Beli dulu lah mobil yang 200 juta gitu lah. Nggak bisa bayar urusan belakang. Yang penting udah ada gitu bayang-bayang Karena udah aku mau tuh dulu cair banyak gitu. cicilan. Dia tahu. Aku nyicil banyak hal. Aku nyicil mobil, nyicil motor, Nyicil hidup banyak rumah. cicilan. Akhirnya aku Tapi, mikir, udahlah aku tamu lagi kayak gitu. Jadi tuh kayak aku tidak akan beli sebelum aku punya 10 kali lipat barang itu. Iya. Kalau aku Cicilan tuh emang buat kita stres sih. Oh iya. Kalau aku kan dulu kerja di bank kan, jadi tahu kalau cicilan tuh sampai kolek 5 tuh kasih ditagih-tagih kan, disita. Jadi kau kolek 4 kau tahan kan? Enggak, dan cara nasabahku itu untuk menghindarkan itu kalau nggak hilang dan kesurupan. Jadi itu yang akan kuterapkan kalau ada orang kami kredit macet, kami kesurupan aja gitu kayak orang gila. Bisa kan dia pergi. It's this good idea. Iya kan? Enggak, tapi selama ini kami Nggak ada hutang-hutang cicilan tuh sih. nggak pernah mau Iya, ini untungnya sih, udah karena Udah tahu lunas. kan
bahaya. Kalau namanya hutang tuh sampai di akhirat susah ditagih. Iya. Yang itu nggak cicilan mobil udah lunas, nggak mau lagi cicil. Iya. Kayak tekanan batin. Iya, Kalau pasti. merasa belum cukup kami nggak bakal mau. Iya, makanya. Sama kalau kita punya masalah finansial cukup berat, kita jalan-jalan pun tidak enjoy. Lu ngerti gak sih? Iya, kayak nggak Aku happy. jalan-jalan tuh aku pernah kayak Kepikiran jadinya. kita mau di Pulau Indah pun, Laut Biru pun kita kayak nggak menikmati karena otak kita kerja. tempat lain. Iya, pasti Jadi itu. aku kalau boleh saran buat yang mau jalan, aku bilang gini loh, kau harus settle dulu dengan dirimu sendiri. Karena ada orang kan yang jalan-jalan demi pelarian. Iya. Boleh, kau nampaknya happy, cuma aku yakin kau tidak melihat laut itu. Otakmu tuh di tempat lain gitu. Iya, loh. makanya. Iya, iya. Kau harus udah done with yourself, kau udah siap dengan dirimu, udah baru kau jalan. Sebetulnya kami enjoy banget sih kalau misalnya jalan-jalan tanpa cicilan, tanpa itu. sama. Dan Kalau iya. itu Kalau kan. sekarang kita kami nggak ada cicilan apa. Cie. Tekanan Nggak, kami maksudnya lihat kalian, itulah kalian udah kenapa- sukses banget ya. Kenapa kami lunasin semua itu supaya nggak kepikiran. Iya. Betul. Iya, Makanya kayak kami jalan tuh lama juga karena pengen nikmatin, dua karena menabung untuk dari itu biar bisa pindah ke tempat lain. Iya. Kan CEO perlu Tapi tabung. pernah ini sih, pernah aku bilang sama dia, mak hebat ya si John. Kok nggak kayak John gitu. Jadi kan itu kayak maksudnya kayak Motivasi. Plus dan minus. Aku Iya. justru malah bilang ke Diana malah ngomong ke aku, kau belajar kayak Asen lagi dulu. Nah, aku pikirnya kayak kalau tuh aku takutnya mati cepat. Soalnya gini, aku suka belajar dari, makanya salah satu kenapa aku suka kalian nonton juga mereka berdua, karena mereka tuh happy banget kayak plong. Sedangkan kami tuh nggak bisa, kami tuh lagi belajar. Kalau aku lihat kalian, keuangan kalian happy, kalian udah banyak gitu. Terus pasti kalian pernah dengar kan rumput tetangga itu indah. Lebih jauh. Hijau. Karena dia tuh gimana ya, terlalu over, dia overnya 10 kali lipat. Dia terlalu santuy. Itulah kenapa kita harus saling belajar. Atau kalau nggak gini Karena aja. ada jalan tengahnya Jalan tengah gitu. yang paling gampang nih. Kalau nggak aku sama Riana ke Kalimantan, kok sama Diana ke Maluku. Jadi balance gitu. Kayak mana? Oh gitu teori. Anak gini ya, kita berdua ke sana, dia pergi sendiri sana. Atau gini, Nggak gini dong, aku sama Diana keliling sendiri. Bagi aja mereka aja. gini, kita pecah 4 destinasi aja. Kau Kalimantan ke Maluku, dia ke Papua, dia kemana? Jadi kita tempat kota berbeda. Iya. Betul. Empat-empatnya ngerekam pokoknya ya. Iya, Konten sih nanti baru Iya di ya, konten ini. kayaknya lucu banget deh kalau aku sama Diana berdua. Enggak, kau sendiri, Terus dia kalian sendiri. berdua. Lebih seru Enggak, itu. pasti. Enggak lah, kami sebagai lelaki kan nggak mau kalian kenapa-kenapa. Tapi itu ide yang bagus sih. Enggak loh, kan banyak orang kan cewek travel sendiri kan yang aman-aman aja kok buktinya gitu. Kita cewek juga bisa mandiri gitu. Kita ke mall kan, Ri? Nah, dah. Dia buat channel sendiri, udah lah, selesai lah. Kapan kalian mau berangkat? Sebenarnya nggak ada yang benar salah. Kalau aku pribadi siapa kiblat aku? Aku lihat Iya. Om Hauke sekarang lebih parah lagi tuh. Oh iya. Aku lihat dia itu, aku tuh jadikan dia role model. Karena dulu Om Hauke tuh pernah kayak berbagai ngomong ke aku kan. Dia bilang jangan sampai lu tuh kayak traveling tapi tinggal tanggung jawab lu. Dan aku tuh kayak merasa oke, aku tertantang gitu loh bahwa aku juga bisa buktiin bahwa ini tuh adalah profesi yang memang proper itu. Dan karena Riana kan anak tunggal ya. Aku harus memastikan bahwa kasih ketahuan lihat mertua aku gitu loh. Aku tuh bukan cuma jalan ya, ini tuh adalah sebuah proper bisnis itu. Makanya kayak kemarin kan kita sempat diundang ke beberapa kayak podcast acara-acara juga kan. Itu komentar banyak, ada komen. Kayak, wih ini Ko John public speaking jago gitu kan. Dia tak tahu, aku tuh pelajari itu bertahun-tahun yang lalu untuk persiapkan ke itu. Karena aku percaya bahwa kalau kita cuma jalan, ya udah kita akan sekedar cuma jalan. Cuma kalau aku mau naik level, aku harus di level yang memang bisa ada ngambil the next job gitu loh. Karena aku nggak tahu kapan kita akan kehilangan penonton. Iya. Ada masanya. Namanya konten kreator kan naik turun. Kita cukup lama loh bro. Kita kan udah 5 tahun kan. Bisa bertahan udah syukur banget sebenarnya. Kita kan pengennya naik terus. Tapi Ini tuh kesuksesan gue. Biasanya orang 5 tahun tuh udah ini lagi masa-masa kritis sebenarnya. Rintisan merintis tuh kan. Karena kita nggak bisa cuma sekedar bikin. Dan kalau kau lihat kiri kanan kita kan makin banyak lebih jago-jago lagi. Iya. Apalagi yang kayak Gen Z kan Gen Z. pinternya Oh. luar biasa memang. Aku ingat tuh kalau di industri konten kreator ya kita traveling. Kan dulu awal-awal kan ada si keluarga Sukma Jadi. Kemudian ada si Bang Den yang Roto Indonesia. Kemudian ada keluarga Cekidot. Ini kan generasi awal kan. Generasi baru tuh makin gila. Contoh paling gampang, Arsal Batiar, kau nonton ini kau cek baik-baik tuh. Kelana Bentala. Pas dia datang, Bagus aku apa pas lagi? nonton, aku bilang, wah ini seram nih, aku bilang. Lo datanglah kayak Urofi, dengan dia punya perjalanan ke NTT. Itu tuh bagi aku kayak,
oke, ini perubahan era. Ini era berubah. Karena era kita era yang masih wow gitu kan. Iya. Muncul era yang proper. Color grading proper, narasi proper, drone-nya proper. Belum lagi AI kan di samping itu. Tambah lagi kayak si Wonderland Indonesia. Iya. Levelnya production house bikin film dibuat dalam bentuk perjalanan. Iya, jatuh kan rahangnya. Bilang, Jatuh rahangnya. nah, aku tuh tipe orang suka analisa. Jadi tuh aku suka lihat aku di industri mana, marketnya mana, aku baca. Aku nonton ulang. Nah, itulah yang membuat dia nanya, kau tuh ngapa stres gitu loh. Padahal itu nggak terjadi, dan itu bukan kompetitor, bukan. Tapi menurut aku adalah, kalau aku tidak upgrade, aku akan obsolete nantinya. Nah, itulah yang jadi beban. Jadi kalau kau nanya aku, kan aku mau jadi kayak kau mau jadi kayak aku kan. Kita berdua tuh punya masalahnya masing-masing. Iya. Tapi kalau aku ngerasa kayak mereka tuh memang bagus banget videonya. Kan? Bagus. Cuman kenapa kita tuh masih bisa bertahan? Karena kita tuh punya satu ciri khas gitu. Pasti. Dan itu yang nggak boleh dihilangi. Betul, tiap orang ada persona kalau di industri agency. Personanya beda-beda. Ya namanya hidup lah Pak. Aku kan harus selalu tengok orang, oh aku Ya, tapi upgrade memang skill harus lagi. belajar terus karena itu kan memang harus belajar. Iya. Itulah bebannya Pak. Nah, jadi kau muka kau udah mulai depresi sih. Bagus, lanjutin depresi juga. Mana ya jadi John ya? Itu udah paling pas lah mereka dua yang pergi. Karena gini, aku pede kalau Indonesia tuh bisa lah. Yang jadi beban aku adalah aku mau keluar. Levelnya udah beda. Kita udah pikirkan itu. Levelnya beda. Dan itu kupikirin dari zaman event Kalimantan belum kelar. Aku udah mikirin Kita udah kesana. mikir jauh. Makanya kayak kok nanya aku, kok habis kita ketemu terakhir kan kita di Bali kan. Tapi kayak ketemu, kayak aku tuh kayak akan ada di pace yang berbeda. Karena aku udah tiap hari itu udah upgrade skillnya kayak orang gila. Nah minusnya adalah kau harus siap untuk burn out. Burnout, kami juga burnout. Tapi aku ngomong ke Riana juga kan. Aku bilang burn out is a good thing. Kenapa? Karena artinya adalah kau tuh jenuh untuk sesuatu yang mungkin dulunya kau happy kerjaan itu. Cuma sekarang kau burn out kan. Karena kenapa? Karena kau tuh lagi ngarah ke progres yang berbeda. Jadi pas dia lagi suntuk banget, aku sama dia lagi burn out parah. Kami liburan, bener-bener liburan. Memang nggak ada pegang. Makanya kalau kayak kita Buang semua jalan-jalan kamera pegang keluar. kamera tuh udah jadinya lain gitu. Iya. Sama aja kayak kita misalnya kerja di kantor tiap hari gitu pasti jenuh kan. Soalnya ternyata pas aku cek orang-orang yang udah lebih dulu dan memang yang proper banget ya, dia menerapkan ini bukan sebagai liburan. Tapi ini adalah pekerjaan. Ya, hasilnya emang bagus banget. Makanya bagus. Gila itu. Ini kata orang hidup adalah pilihan. Si John memilih stres. Aku milih itu soalnya. Makanya aku bilang, Karena dia kok makanya aku selalu kasih tahu si John, kalau aku lagi stres, tolong aku jangan bawa aku. Aku tuh gak mau ke bawah. Karena tuh aku tuh pengen santuy, aku bilang. Aku tuh gak mau ke bawah. hasil kalian kelihatan juga. Iya, untungnya ada hasil. Kalau tak ada hasil aku depresi loh itu. Iya. Cuma sih makanya gini, karena mungkin karena terbiasa di zaman dulu kita kerja kayak orang gila kan. Aku tuh ditanamnya satu mindset. Usaha tuh tidak pernah mengkhianati hasil. Iya. Jadi kayak, oke aku akan kerjakan kayak orang gila, hasil itu aku akan ngikut itu. Nah untungnya Riana itu tipe yang masih santuy. Dia ini sangat-sangat santuy. Dan aku butuh dia. Kalau enggak aku gila. Menenang ya. Ya, kalian ini meledak ya. Trip Bali ini dia ngajak. Bali, gue bilang kita mau siapin apa nih, kita prepare untuk ini. Bali, dia bilang aku mau rehat. Udah. Kamu pegang kamera. Mau rehat. Jadi kalau lagi stres si Riana ngapain? Aku tiap hari nonton kerjaan aku. Oh sama Ya, cewek masing-masing motor lah, berarti ya. masing-masing lah. Gitu. Nah, wanita pada umumnya lah, aku main MOBA dia nonton. Dia kalau stres juga main MOBA sama teman-temannya. Oh pernah ajak aku. Hai, kau cupu, kau rank apa? Rank apa? Oh, epic apa? Ya cuma hanya gitu doang di rumah MOBA. Aku nonton cuma itu healing kami. Soalnya tuh Riana tuh masih sering ditelepon sama mamanya. Pasti dong. Kau Semalam sering baru. ditelepon. Aku enggak karena Dari empat coret bersaudara. Ya, dia Kalau anak dia tunggal kan kan, tunggal, pasti kan beda itu. Cuman kalau untuk masalah itu kita juga udah pernah jelasin lah ke orang tua. Kita kan memang udah besar lah gitu mah kalau kita ya. Kalau kita udah bisa chat lah. aja gitu lah. Iya, kita udah bisa. Ya tetap gimana aja, saya kabarnya tetap gitu. aja kita udah ngobrol, tetap aja nggak bisa. Iya, namanya orang tua pasti ini kan panik ini kan. Kalau kami bilang selama kami upload di YouTube masih ada, berarti kami masih hidup. Kami bilang kayak gitu. Balebo. Iya, maksudnya kayak gitu kan. Logikanya seperti itu. Aku juga sampai Karena ngomong masih gitu. nonton. Aku juga ngomong gitu. Mamaku nonton. Lalu kan tahu dari konten-konten gua udah ya udah. Tapi tetap nggak bisa ya. Ya namanya anak tunggal kan, ya nikmatilah. Coba chat aja. Kalau Nanti kami sekali-sekali video call gitu. Udah. Ada 3 lah alasan kenapa kami yang kayak bilang gitu. Satu, karena kalau kami nggak upload di YouTube tuh, satu, gara-gara biar orang tua tahu. Kedua, kenapa kami nggak upload tuh karena sinyal pasti. Ketiga, karena duit kami lagi banyak. Betul.
lagi ampromurin. Habis itu kan nanti udah nggak ada lagi. Kami ini karena pernah ke NTT, kami lihat komodo tuh komodo tuh gitu hidupnya ya. Dia makan untuk hari ini aja. Cukup. Dia dapat buffalo, dapat itu rusa sebesar-besar tuh dimakannya pada hari itu. Aku setuju, karena aku ingat di Kalimantan mana, aku pernah ketemu orang yang Dayak yang di sawit itu ya Beb ya. Iya. Itu menginspirasi banget sih. Iya. Aku ketemu dia, aku bilang bang ngapain ini, kerjanya tuh adalah petani. Kemudian aku kayak nanya lah gitu, oh ada stok beras kah untuk kayak jaga-jaga tetek bengek kan. Intinya ada yang nebak gini, hari ini ya buat hari ini, besok ya untuk besok. Katanya. Aku tuh koreksi dia langsung, aku bilang wah pak nggak mikir kayak ya, bagaimana kalau ini ya, kan kita harus persiapan tetek bengek kan. Dia bilang kalau gitu terus nanti sakit. Makanya orang kota banyak sakit dia bilang. Kan nggak pernah sakit. Jadi momen itu aku merasa aku yang bodoh kayak gitu kan. Nah gitu loh. Jadi memang harus balance gitu loh. Tapi namanya manusia kan beda-beda. Ada yang mikirnya kayak gitu. Justru karena beda lah kita bisa ngobrol. Kalau sama, apa kita ngobrolkan? Masing-masing. Gitu sama. Iya. Cuman daripada kau bahas tentang uang ya, aku malah lebih senang bahas tentang mental. Karena kau sering ketemu kan orang-orang sebenarnya secara keuangan udah cukup. Iya. Umurnya udah berumur oke, anak-anak ada gede semua, uangnya ada. Atau itu ekstrim bunuh diri. Iya, memang ada. Aku ketemu yang adalah dia ngomong, aku tuh mau kayak kalian. Kan banyak kan? Iya. Itu orang tua tuh. Kan dulu, Biasanya. kan kita pernah ketemu bareng di Bali orang tua. Enak ya Kayak kalian. Sama-sama camping. Aku bilang, kau pergi jalan lah, uang nggak ada, waktu nggak ada, apa kau takutkan? Mental. Takut. Iya. Nggak berani, dia bilang, nggak kayak kalian lah. Dia bilang. Iya. Gak bisa lah, ini udah sakit, ini udah sakit. Makanya kami bilang sini kami wakilkan sini uang Makanya sekarang yang nggak bisa dibeli pakai uang tuh mental. Iya. Sama waktu. Itu. Kayak nggak ada yang benar, nggak ada yang Iya. salah. Iya. Kayak hari ini kalau ditanya apakah kita nih anak muda yang harusnya kan masih sibuk cari uang dulu. Uang udah proper baru kamu jalan. Aku bilang, itu terlalu banyak orang yang udah kayak generasi bapak-bapak aku gitu loh. Uang udah dikumpulin, pas tua udah siap, dia udah nggak bisa jalan lagi. Iya. Itu sih pemikiran awal kita. Nah, itu pemikiran awal kenapa kami Cuman jalan. semakin kesini kan Dunia makin berubah kan. ya duit juga berinflasinya semakin kencang gitu. Jadi namanya ada tabungan. sedikit pemikiran yang takut gitu. Cuman dia karena udah santai, ya udahlah. Sebenarnya Gitu. Tapi akan Tabungan itu adaptasi tetap sih. Aku rasa orang-orang kayak kalian ya yang udah sering kemana-mana. Gitu. Kalian tuh akan beradaptasi. Karena kita terbiasa beradaptasi kan. Lu kemanapun lu belajar tempat baru. Iya. Jadi aku rasa orang-orang kayak dirimu inilah yang sebenarnya nggak perlu terlalu takut. Kenapa? Karena kau terbiasa perubahan. Kau udah gila. Berarti kayak pindah-pindah provinsi kan kita kan. Pindah-pindah tempat kan. Kita terbiasa dengan ketidakteraturan. Iya. Bener. Justru sebenarnya kok, makanya aku sering, kita kan kayak kita lagi momen-momen kita nih lagi meratapi nasib kita kan. Kita harus kembali lagi. Kalau kau balik ke karyawan, kau akan mensyukuri apa yang kau kerjakan hari ini. Selalu ngomong gitu. Iya. Makanya kadang kan kita dapat kayak struggle gitu, pikirnya aneh kan. Padahal sebenarnya itu yang kita jalanin bagus-bagus aja sebenarnya. Tapi itulah bagusnya, kita makin percaya orang-orang di luar sana yang kita anggap wow dia udah enak sekali, sebenarnya dia tuh juga punya pergumulan sendiri di bidangnya dia gitu. Orang punya masalah masing-masing kan. Aku pernah yang ngetes itu adalah ketemu orang-orang kampung. Di mana aku lihat dia tuh bisa ngomong sakit nganggur, kali kan senyum bahagia tulus kan. Dibanding orang super kaya punya segalanya, tapi HP-nya itu aja kayak Nggak pernah diam. Halo. Pokoknya dan kita sering ketemu, mereka nggak bisa tidur. Mereka minum obat tidur baru bisa tidur. Iya, aku ketemu juga. Itu sering. Aku ketemu berapa itu. Iya, itu sama-sama. Itu saking kayak- sibuk. Kayak. Iya banyak. Pernah kita di pedesaan orang minum pil? Mana Nggak ada. pernah, aku lihat aja waktu kami kayak di desa-desa tuh dia memang beladang. Memang mungkin rumahnya nggak gitu besar ya. Cuman dia masih santai siang-siang pagi minum kopi. Menjalani hari. Tidurnya Kami jam kayak 7. Yang kayak gitu emang, cuman pas lihat kondisi situasi kita lagi di kota, Kau tahu kita apa nggak dah? bisa beli ini, nggak bisa beli ini kan jadi kayak Karena kita di kota Nah, dan kita satu kebanyakan itu. sosial media. Dan kita tuh dimulai jadi konsumtif gara-gara media iya, sebenarnya. makanya. Sesuatu yang tidak perlu jadi perlu. Iya betul. Kita Kan banyak kayak gitu. scroll aja Nah, misalnya karena kau lama di Bali, kau kembali pergi ke NTT ujung jembatan. kita harus kayak gitu sih. Mungkin kita kalau keluar yang ke pelosok-pelosok kita malah bersyukur. Makanya sebenarnya kalau nanti kalau kalian ada waktu ya, kalian bikin jurnal atau kayak budgeting kan, kau catat deh. Sebenarnya kalau kau di Bali diam kan, dengan kau jalan tuh lebih murah mana? Aku pernah hitung soalnya. Sama. Sama. Lebih Atau malah lebih murah aku jalan. biasa lebih murah jalan. Kau nggak bisa beli Shopee.
Kau tidak bisa beli Tokopedia. Iya, benar. Dan sebenarnya nggak perlu gitu. Sebenarnya itu memang nggak perlu. Karena kau nganggur buka-buka HP. Kalau udah stay, aduh, tidak bisa berhenti dari Shopee. Misalnya kita di rumah nih scroll beli spion motor. Untuk apa kan kita nggak ada motor? Sama aku tuh belajar satu hal. Jon, aku melucu loh Jon. Kamu tahu lah Jon. Lagi saking aku ngabisin duitnya kayak gitu maksudnya Jon. Kalau di kota. Iya, memang. Malas aku tengok Jon. Bahaya di kota tuh gitu. Aku ngerti satu pola yang sama. Kau makin banyak diam, kau banyak mikir. Betul. Aku rasakan pas kau lagi explore pas ASEAN itu, kau udah sempat mikir tentang banyak hal karena kau sibuk bertahan hidup. Nah, iya. Kau sibuk mikirin besok tinggal di mana, rute kita kemana. Iya, benar. Jadi nggak sempat ada negative thinking gitu loh. Cuma kan quotes kita hari ini kan adalah tidak semua orang memang mau jadi singa. Iya. Kucing rebahan kan tidak salah. Gue bilang, udahlah. Kalau aku lebih ke komodo kayaknya. Dapat hari ini habis itu kayak nyari lagi gitu. Soalnya kan kayak kita kan hanya bisa membandingkan dengan orang yang kita bisa lihat di sosial media. Padahal tuh ada ratusan orang kau nggak pernah lihat update-nya di sosial media, kita nggak peduli dia kan. Itulah kadang kita selalu lihat ke atas nggak mau lihat ke bawah. Dan Kurang bersyukur sebenarnya. Kita bisa bernafas saja hari ini tanpa sakit pinggang pas bangun itu udah baik. Dalam sekali. Makanya benar sih. off kan sosial media, jangan lihat kiri kan. Oh, kami pernah tuh kayak gitu. Kita lagi Sosial media detox. 2 minggu kami nggak ada sinyal. Itu bahagia kan? Bahagia tuh maksudnya kita nggak mikirin dunia luar. Sama. Aku sekarang menurut aku ya, sosial media yang sehat tuh adalah YouTube. Dibandingkan TikTok, IG sama Benar. Facebook. Kan? gitu ya. Karena IG YouTube kan IG kan lebih ke gimana? oh iya short tuh, woi, cepet. Itu bahaya. Kalian masih main Friendster nggak? Itu baik juga tuh Friendster. Masih ada weh, zaman apa weh? Kalian nggak ada lagi ya? Zaman SMA kali aku. Makanya pakai iPhone. SMP. Masih ada Friendster. Kau ada kawan kan? Itulah kenapa aku nggak stres karena aku lihat diriku sendiri di situ. Gak ada orang main lagi. Iya. Makanya aku bilang sebenarnya yang bisa kita unggulkan kan, itu tuh mental. Kenapa? Banyak orang pas aku nonton konten kau bilangnya, ini dua orang gila kau berani. Itulah. Kayak contoh kan pakai NTT tuh kan, aku lewatin tempat-tempat yang kau pergi tuh. Iya. Aku pas pergi pengen nengok, aku bilang ini orang dua gila, kau berani tidur di sini aku bilang kan. Karena Tak ada orang. Tak ada orang. Kami tak berani. Karena aku kan genrenya polsek dan SPBU kan. Gara-gara aku lihat tempat itu, aku nanya ke warga lokal kan. Aku bilang ini tempat ini nih. Itulah bang, dulu ada tinggal sini. Padahal ini tuh tempat bahaya sekali. Bang. Kami nggak boleh pergi dia. Aku bilang gila kan itu orang gila gitu bilang ini. Itu. Cuman hal-hal ini yang nanti kita akan syukuri di masa tua. Iya, ini yang kita bisa ceritakan. Benar-benar. Bagi aku tuh, Waktu tuh nggak bisa ngulang lagi. Nah, ini yang aku bilang yang aku tuh sangat takutnya berharga. nanti kita di umur 50 something, kita tuh akan kayak orang-orang yang penakut, lu ngerti gak sih? Iya, memang pola hidup loh kayaknya itu. Pola hidup. Kayak misalnya kau di usia 20 ya. Kau berani naik motor ngebut-ngebut. Betul. Iya. Tapi kau di usia 30 kau pasti udah lumayan hati-hati. Kayak takut mati. Di usia 50 mungkin kau diminta orang goncengin. Iya, itu dia. Itu kayaknya udah pola hidup. Ini aja kita aja udah mulai-mulai ya. Nah, biar Kayak banyak biar kalian mikir. tahu kemarin nih, ini kan dua orang yang kita kan sering camping bareng, main hujan-hujan bareng. Kita pas camping bareng, hujan. Lalu si Asen sama Adodiana ngomong, hujan, rumputnya basah. Lembab, tak enak lah, kurang ajar. Bukan kami yang sebelumnya, Bang. Itu karena usia, Jon. Kami yang merasa kayak, iya ya, basah tak seru ya nanti ya. Alah, sejak kapan kita jadi kayak... Tapi kalau mendengar hujannya diberhentikan, Betul. dari Iya, camping makanya. pindah. Betul. Tapi setelah dipikir-pikir kayak yang benar sih media sosial itu jahat banget. Jahat, jahat. Iya, orang di kota ya. Aku pernah lihat mereka sampai kayak Strava gitu tau kan yang Oh, lari-lari gitu. Strava. Iya, Joki Strava. Joki, dia mau keluarin uang untuk itu yang FOMO gitu misalnya. Iya, Sejahat iya. itu loh. Pengakuan. Pengakuan. Padahal itu sebenarnya nggak perlu kan. Nah betul, aku setuju. Maka sekarang banyak sekali orang-orang liburan itu saya sampai pinjol. Iya. Banyak. Terus Shopee Pay Later ya, apa sih Beli namanya? handphone, dia mau pinjol Iya. untuk gitu coba. Iya. Even ada survei yang bilang tuh hampir 70% orang-orang yang kayak Gen Z yang liburan ke Jepang itu ya. Itu tuh nggak full uang dia. Itu ada sekian pakai pay later karena ada fitur kan di Traveloka gitu kan. Dan banyak banget peleter bukan Shopee. Yang lain-lain gimana? Iya, banyak juga. Aktifkan semua. Karena lagi ngetrend tuh kayak lu posting itu di IG kan kayak pengakuan. Nah Padahal ini yang nonton cuma 3 orang gitu kan. Eh, Mama, bapak, adik. Iya, ada untuk apa dia minta pengakuan? Nah, jadi paling kayak gitulah cerita kita, my friend, selama ini kita yang udah lama nggak ketemu dan masing-masing dari kita punya perjalanan masing-masing lagi. Cerita Si Jon masing-masing juga mau juga. buat cerita baru, kita mau buat cerita baru. Ya paling kalian dukung kita lah supaya kita terus bisa berkarya dan memberikan yang terbaik lah pasti untuk kalian. Iya. Kira-kira ada kata-kata apa Jon untuk orang di rumah? Mapren. jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu sederhana. So, paling itu aja my friend. See you guys.